Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita melihat berita terbaru di mana pada akhirnya muncul juga perjalanan Pilpres 2024 kembali terkena sapuan isu politik uang. Terbaru seperti laporan dari media bahwa Menko Polhukam meminta APH alias aparat penegak hukum dan Bawaslu mendalami dugaan transaksi mencurigakan untuk membiayai kampanye pemilu 2024. Belum mulai ya, sudah ada mencurigakan. Transaksi itu sendiri disampaikan oleh PPATK dan telah diberikan kepada Bawaslu dan KPU. Ketua PPATK Ivan Yustiawandana mengungkapkan ada transaksi janggal yang diduga untuk membiayai kampanye pemilu 2024 yang bersumber dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya. Jadi ini sebenarnya ada dua ya. Pertama adalah transaksinya, yang kedua asalnya, yaitu tambang ilegal dan kejahatan lingkungan. Jadi ada tiga, ya, harus diselesaikan semua secara hukum. Seruan penanganan pun disampaikan juga oleh Perludem, yaitu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Hoirunisa Nur Agustiati. Ia mendesak Badan Pengawas Pemilu menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan untuk membiayai kampanye pemilu 2024. Ia meminta kajian yang dilakukan oleh Bawaslu segera dibuka kepada publik secara transparan. Apakah kemudian ada dugaan akan disembunyikan? Yang jelas dia meminta untuk dibuka kepada publik. Ia menegaskan karena salah satu tugas Bawaslu adalah mencegah terjadinya politik uang, kata Hoirunisa kepada Kompas.com Senin 18 Desember 2023. Tentu publik berkepentingan mengetahui masalah ini sampai ke akar-akarnya, sehingga penyelenggaraan pemilu dari masa ke masa di era mendatang bisa benar-benar lebih baik, bersih dari politik uang. Tapi mungkinkah? Setidaknya kita tetap punya harapan. Sebagai informasi, ancaman terbesar dalam kegiatan demokrasi selalu adalah praktek politik uang. Sejauh ini, persoalan politik uang merupakan penyakit kronis yang masih sulit dicari obatnya, terutama di Indonesia. Bagaimana menurut sahabat kalian? Kalau misalnya ini kita cari sumber masalahnya, pertama mungkin seperti isu kemarin, ada pada etika. Kalau etika sirna, semua akan serba boleh asalkan bisa menang. Itu pun masih dengan satu catatan lagi, masyarakat harus sejahtera. Secara logika, politik uang itu akan subur di tengah kehidupan masyarakat yang memang secara ekonomi sangat lemah. Jadi siapa yang tidak butuh uang pada saat dia tidak bisa punya beras, tidak punya kebutuhan, ya, tidak punya uang untuk membeli kebutuhan? Tentu masyarakat dalam kondisi seperti itu ditawari uang dan tidak harus melakukan apapun selain mencoblos, maka rasio mereka bekerja ya sudahlah, daripada hari ini tidak bisa makan dan seterusnya. Jadi pertanyaan kita kembali, kenapa kemiskinan tidak pernah benar-benar dituntaskan? Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan hampir semua orang ya, apalagi Indonesia ini sering disebut negeri kaya, sumber daya alamnya hebat. Lalu kenapa penduduknya harus sekarat secara ekonomi? Nah, lebih jauh, bukankah sangat disayangkan kalau ada anak-anak muda, dia pintar, dia punya pengalaman, dan akhirnya harus terseret politik uang dan berburu jabatan dengan melakukan hal-hal yang tidak membuat kompetensi mereka lebih baik. Pagi-pagi sudah menjadi orang yang sibuk sana-sini demi sebuah jabatan, demi untuk mendapatkan uang. Dan inilah realitas yang sebenarnya harus kita tumpas. Sahabat sekalian, sekarang kita menunggu hasil kajian dari Bawaslu dan tindakan dari aparat penegak hukum. Semoga tidak ada lagi upaya-upaya untuk menyamarkan, memberi toleransi terhadap pelaku tersebut. Saya kira kalau laporannya dari PPATK jelas ya,
jelas dan tinggal ditelusuri, tinggal ketegasan sebenarnya. Agar kejujuran dan etika di Indonesia itu benar-benar nyata hidup dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan kita bisa optimis, ya bahkan sangat optimis kalau upaya-upaya itu ditegakkan sejak dari masa menjelang pemilu sampai kemudian terpilih seorang pemimpin yang kita sebut sebagai presiden yang tidak lama lagi akan ditentukan oleh rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.